Wi-Fi yang sudah tersedia di sini. Kalau misalnya belum, boleh dicek di meja teman-teman. Wi-Fi-nya gimana? Karena kita akan langsung nih bikin account beriklannya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, biar teman-teman semangat, apa aja sih benefit yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman mulai beriklan dari hari ini sampai 1 minggu ke depan? Kalau mulai beriklan dari hari ini sampai 1 minggu ke depan ya teman-teman ya, makanya kita langsung praktek biar teman-teman bisa ensure untuk bisa dapetin benefit ini. Pertama, teman-teman mungkin boleh dicek secara berkala untuk WhatsApp dan emailnya, karena nanti TNC atau informasi lebih lanjutnya akan kita share melalui WhatsApp dan email. Kedua, mesti daftar cepet-cepetan karena yang bisa memenangkan atau mendapatkan reward ini hanya 75 peserta yang tergercep nih teman-teman. Jadi harus satset harus cepet ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, kita akan bacain dulu nih rewardnya apa aja. Pertama, cashback saldo iklan sebesar 50% atau sampai dengan 1 juta khusus untuk shop ads. Shop ads itu apa? Mungkin sebelumnya tadi sudah dijelasin sama teman saya. Shop ads itu adalah iklan yang menuju ke product sales atau ke TikTok Shop Tokopedia berupa video ads, live, atau product ads. Persembahan dari TikTok for Business. Lalu kita juga bekerja sama dengan beberapa kolaborator untuk bisa memberikan benefit. Pertama dari Fotoin akan membuat produksi satu video pendek dengan durasi 20-45 detik dan juga 5 foto produk dari kolaborator kita Fotoin. Lalu yang kedua ada dari kolaborator Big Seller untuk memberikan layanan gratis 30 hari VIP paket Omnichannel Big Seller. Dan yang terakhir kita juga bekerja sama dengan kolaborator dari Comcards untuk memberikan saldo iklan TikTok Ads sebesar 150.000. Jadi ini berupa benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan jika teman-teman mulai beriklan dari hari ini sampai 1 minggu ke depan hanya untuk 75 peserta yang tergercep. Bisa pastikan selalu dicek ya WA dan emailnya. Oke. Boleh coba next. Back dulu kali ya. Maaf mas, boleh di back dulu. Ke benefit satu slide sebelumnya. Oke, satu lagi slide-nya. Oke, nah teman-teman, tadi kita udah jelasin sebagian benefit yang teman-teman akan dapatkan. Lalu juga sekarang kita bakal membahas dulu. Sebenarnya kalau kita mau mulai beriklan, apa aja sih platform yang kita butuhin? Pertama tuh ada TikTok account dulu ya teman-teman ya. Pastinya di sini boleh nggak tunjuk tangan siapa yang tiap hari main TikTok? Wih rame nih. Cewek semua nih, yang cowok nggak ada. Bapak-bapak di sana, ibu-ibu nggak ada nih yang cowok-cowok. Nih kakaknya nih udah tunjuk tangan terus. Ada yang nggak punya TikTok nggak di sini? Ada, waduh bapak di sini webinar TikTok pak, ayo pak bikin akun TikToknya, jangan lupa, waduh gimana. Nah, karena kenapa kita harus punya akun TikTok? Karena memang kalau mau beriklan kita mesti punya akun TikToknya. Pastikan teman-teman yang punya akun TikToknya untuk mengupgrade atau mengubah akun TikToknya menjadi akun bisnis account. Caranya gimana? Pertama, pastikan buka dulu akun TikTok kalian. Di paling bawah itu kan ada tab gitu kan, ada profile. Lalu buka ke pengaturan, ke account, dan bisa langsung ada pilihannya rubah menjadi account bisnis seperti itu. Lalu yang kedua yang dibutuhkan pastinya sales center. Jadi di sini mungkin ada teman-teman yang udah pernah buka toko atau misalnya yang belum buka akun toko penjualan di Shop Tokopedia sendiri, itu bisa langsung pastikan mendaftar akun penjualannya di shop.tiktok.com ini untuk membuat akun sales centernya. Sales center ini merupakan suatu platform untuk seller untuk melihat nih, mengatur penjualan, melihat order, mengatur pesanan atau mengatur produk-produk yang kalian mau jual. Lalu yang ketiga ada pusat bisnis. Nah, pusat bisnis ini teman-teman bisa langsung buat juga di business.tiktok.com ataupun langsung di sales center, karena ini merupakan platform dari
TikTok juga untuk menggabungkan antara sales center kalian sama akun iklan kalian. Nah, yang keempat adalah akun untuk TikTok Ads Manager, di mana kita membuat iklan kita nih ya. Nah, jadi pastikan kita mau mempersiapkan 4 ini dulu. Oke, boleh next. Nah, pertama kita akan langsung pastikan teman-teman itu membuka sales center. Jadi teman-teman yang sudah menyiapkan device-nya mungkin boleh dicoba untuk langsung aja buka ke link sellerid.tokopedia.com karena nanti kita akan membuat akun pusat bisnis dan ads manajernya. Tapi bagi teman-teman yang sekiranya belum ada sales center, nanti kita akan ajarkan cara kedua untuk membuat akun pusat bisnis dan ads manager melalui link ya teman-teman ya. Jadi caranya ada dua, satu lewat si sales center, yang kedua itu lewat link. Nah, setelah teman-teman buka ke login ke sales center, teman-teman boleh langsung daftar aja lewat email atau password, atau juga bisa langsung sign up with TikTok account. Makanya memang pastikan sudah ada account TikToknya nih teman-teman yang mau dipakai untuk beriklan atau berjualan. Boleh next. Nah, beginilah tampilan dari sisi sales center. Nah, ketika teman-teman nanti di sales center, semua di bagian kiri ini akan muncul. Jadi teman-teman tinggal pencet aja tab iklan berbelanja atau iklan belanja. Boleh next. Di mana di sini kita akan langsung membuat akun pusat bisnis dan ads manajernya. Jadi tadi pembuatan TikTok account, buat sales center, buat pusat bisnis atau ads manager itu gratis tis ya teman-teman ya. Jadi tinggal di klik aja nih. Mungkin aku akan kasih waktu 10 detik kali ya sampai teman-teman di sini juga biar sama-sama kita bisa ngelakuin juga. Boleh dibuka sales centernya dan sama-sama kita akan klik ke iklan belanja dan klik ke kelola akun. Nah, mungkin sembari kita menunggu, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau bingung boleh langsung aja. Tapi so far ini masih step 1, jadi harusnya so far aman ya. Oke, udah sampai halaman ini teman-teman? Udah, oke. Kalau gitu kita boleh next. Setelah kita pencet kelola account, kita akan langsung hubungkan dan buat accountnya. Jadi ini adalah langkah pertama yang akan muncul di layar teman-teman. Langkah 1, kita akan membuat akun pusat bisnis dulu. Tadi pusat bisnis adalah suatu platform yang menggabungkan antara sales center dengan ads manager. Jadi kita mesti bikin ini dulu nih. Boleh buat akun, boleh sambil next juga. Ketika buat akun itu, teman-teman bisa pilih sebenarnya apakah memang mau connect atau hubungkan dengan akun TikTok kalian yang sudah ada, atau mau buat dulu nih. Makanya pertama memang akun TikToknya itu mesti ada dulu. Oke, boleh next. Nah, berikut adalah informasi yang teman-teman harus input nih ketika bikin pusat bisnis. Ya, pertama seperti nama perusahaan, nama pusat bisnisnya apa. Jadi bisa dipastikan kalian memang boleh ditulis sesuai sama nama PT atau nama CV atau nama brandnya. Lalu bisa juga nama kontak, email dan nomor HP, dan nama akun iklannya. Nah, jadi setelah ini bisa langsung dikonfirmasi aja. Mungkin aku akan kasih 5-10 detik sampai sini. Mungkin apakah sudah bisa diikuti? Oke, aku melihat kayaknya masih ada yang lihat laptopnya. Mungkin sembari kita jalan, sebenarnya step by stepnya itu akan langsung muncul aja sih di layar teman-teman ya. Jadi langkah 1 mesti isi apa, langkah 2 mesti ngapain. Nah, langkah kedua itu adalah kita hubungin akun TikTok kita dengan si pusat bisnis tersebut. Jadi hubungkan akun, boleh di next. Ketika hubungkan akun, ini ada yang Koko ganteng kita ya, jadi boleh di follow kalau teman-teman berminat. Ketika hubungkan akun akan muncul QR code-nya. Jadi teman-teman mesti ngapain? Ketika dapat kayak gini bisa langsung di scan aja
menggunakan akun TikTok teman-teman. Caranya gimana? Caranya bisa ke profile seperti ini ya. Di profile buka akun TikTok kita, lalu ada 3 garis di atas, yang 3 paling top kanan itu. Boleh dipencet aja, nanti ada tulisan QR. Kita bisa scan barcode di sini menggunakan hal tersebut. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang sudah sampai nge-scan? Kalau misalnya udah, mungkin kita boleh lanjut. Nah, setelah kita sudah scan, maka akun pusat bisnis kita sudah terbuat. Untuk menghubungkan akun TikTok kita juga sudah terkoneksi, maka sudah jadilah nih akun untuk pusat bisnis kita. Jadi pembuatannya tuh sebenarnya disesuaikan aja dengan langkah-langkah yang memang muncul di layar seperti itu. Nah, tadi aku bilang nih, cara untuk bikin pusat bisnis itu ada 2 ya teman-teman ya. Pertama, bisa langsung lewat sales centernya. Yang kedua, bisa lewat link. Jadi teman-teman kalau misalnya, Kak aku mau coba berjualan dan beriklan di TikTok gitu, gimana ya kalau misalnya memang aku kayaknya belum tertarik untuk langsung buka shop gitu kan. Sebenarnya langkah paling gampang dari sisi user experience adalah kalian memang membuka shop, tapi jikalau memang belum sampai sana, mungkin kita bisa langsung buka dari sisi linknya dulu. Nah, teman-teman bisa langsung buka ke tiktok.com/business/id, di mana kita akan langsung masuk ke websitenya TikTok for Business, dan teman-teman bisa langsung klik memulai. Oke. Setelah memulai, pastikan memang teman-teman memasukkan atau mendaftar dengan email yang aktif. Terutama kalau teman-teman tadi tuh udah bikin seller center, Kak, aku mesti bikin kayak gini, gimana ya? Pastikan memang menggunakan email yang sama untuk mempermudah langkah teman-teman membuat account juga. Jadi setelah email dan kata sandi sudah, teman-teman bisa langsung klik daftar aja, bakal ada OTP atau kode yang masuk ke email teman-teman untuk memverifikasi account tersebut. Oke. Setelah itu boleh next satu lagi, next lagi. Oke, nah sebenarnya agak sama yang kayak tadi. Tadi kita harus mengisi suatu informasi untuk membuat pusat bisnis. Di sini juga sama, kita juga harus mengisi informasi seperti nama, industrinya kita, atas produk atau service yang kita pengen jual itu seperti apa, IDR, mata uang kita kan, dan nomor HP yang memang aktif teman-teman ya. Setelah itu boleh kita pencet next aja. Nah, setelah itu kita akan langsung terbuat nih akun Ads Manager kalian sudah langsung successfully terbentuk. Jadi benar-benar cepat banget bikinnya, gratis, dan tanpa lama-lama langsung aja kita udah selesai nih pembuatan akun pusat bisnis dan juga Ads Manager. Nah, setelah itu boleh next, kita langsung buka aja. Untuk metode pembayaran sebenarnya kita ada 2, jadi teman-teman bisa pilih di awal. Kalau teman-teman boleh back sedikit. Nah, jadi untuk metode pembayaran teman-teman bisa pilih di awal jika teman-teman bikinnya itu melalui link. Kalau teman-teman bikinnya langsung lewat sales center tadi, maka secara otomatis paymentnya akan jadi automatic payment atau CC gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman bikinnya di Ads Manager, itu ada pilihan. 1 pembayaran otomatis, CC gitu. Nomor 2 adalah pembayaran manual. Bisa lewat bank transfer, bisa lewat OVO, gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, kita boleh next, kita akan langsung buka Ads Manager-nya nih. Kita bisa langsung pilih aja untuk lanjutan.
Dan kita bisa langsung mulai untuk beriklan. Jadi yang barusan saya jelaskan adalah cara untuk bikin akunnya. Which kalau misalnya teman-teman mengikuti, berarti teman-teman sudah terbentuk nih akunnya. Kalau misalnya belum, mungkin nanti bisa mungkin teman-teman tadi udah foto atau ada catat, jadi bisa langsung aja mengikuti langkah-langkah yang tersedia di link-link tersebut ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang karena memang akunnya sudah terbentuk, kita akan belajar lebih dalam bagaimana sih caranya untuk kita beriklan di TikTok for Business. Nah pertama, again tadi kita harus atur dulu metode pembayaran kita. Kalau misalnya pemilihannya manual, itu ada pilihannya seperti kartu kredit, Dana, GoPay, Shopee, Pay, bank transfer atau OVO. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja yang disesuaikan atau yang teman-teman preferensi gitu ya. Tinggal top up, tambahkan saldo. Nah, di sini mungkin tampilannya USD, tapi teman-teman nanti ketika top up itu tampilannya IDR langsung. Bisa langsung tambah saldo aja. Oke. Jadi untuk tambahkan saldo seharusnya sih sesuai dengan nominal yang teman-teman input aja sebenarnya. Dan selesai. Jadi pertama bikin account, kedua top up, maka kita bisa langsung beriklan. Nah, sekarang kita akan bahas nih, gimana sih cara untuk membuat iklan pertama kalian di TikTok? Pertama, mungkin tadi udah dijelasin oleh rekan aku ya, tipe-tipe iklan ShopTag yang tersedia di platform kami. Pertama itu mungkin secara organik dulu. Mungkin teman-teman di sini tadi kakak-kakak yang mengangkat tangan nih pasti udah familiar nih tampilan video-video di TikTok itu seperti apa sih? Pertama, pastinya ada video yang ada keranjang kuning. Biasanya belanja nggak nih kakak-kakak dari keranjang kuning? Belanja, nah ibu-ibu sih tuh udah kayak mantap nih ibu, kayak tiap hari orderan datang nih bu ya. Nah kedua pasti kalau misalnya ada keranjang kuning berarti ada toko. Tampilan toko seperti apa? Seperti foto yang kedua di sana. Dan yang ketiga pasti teman-temannya juga familiar di sini. Memang kalau misalnya mau berjualan itu pastinya ramai banget seller-seller yang melakukan live shopping. Nah tampilan live shopping seperti ini teman-teman. Jadi ada tampilan penonton kita berapa sih sekarang, atau misalnya tampilan keranjang-keranjang kuning di bawah kiri bawah untuk menampilkan produk-produk yang kita sematkan. Komen-komen atas user-user yang masuk juga ada di situ. Nah itu tampilan organik ya teman-teman ya. Tapi kalau tampilan iklan seperti apa bentuknya? Tampilan iklan itu ada 3. Pertama, tentu aja nih aku udah live shopping sendiri, aku pengen nge-boost live aku dong, gimana caranya nih? Kita bisa memakai live shopping ads. Jadi kita akan boost melalui iklan, kita boost untuk live stream yang teman-teman lakukan. Tampilannya seperti ini, yang langsung akan mengarah ke live room teman-teman. Kedua adalah tampilan video shopping ads. Jadi bedanya gimana sih teman-teman untuk organik sama iklan? Kan sama-sama ada keranjang kuning ya. Nah kalau misalnya organik, keranjang kuning. Sedangkan kalau misalnya beriklan, itu ada keranjang kuning dan di bawahnya itu ada tulisan sponsor. Sponsor, bentar ya. Di paling bawah itu ada tulisan sponsor. Jadi teman-teman kalau lihat iklan atau video seperti itu lewat, itu adalah bentuk iklan video shopping. Nah, yang ketiga adalah product shopping ads. Nah, product shopping ads di sini teman-teman mungkin udah familiar ngelihat live, ngelihat video lewat. Nah, kita juga ada yang dibilang baru, mungkin nggak terlalu baru, tapi ada tab yang namanya shop tab. Ya, di bagian home sebelah kanannya ada shop tab, di mana itu memang bentuk tampilannya tuh lebih ke product listing atau foto-foto produk. Jadi teman-teman ketika jalanin product shopping ads, maka tampilannya akan muncul di shop tersebut berupa foto produk yang memang teman-teman upload seperti itu. Oke, boleh next dulu. Nah, jadi solusi iklan kita apa aja? Kita akan langsung jelasin. Pertama, mungkin ketika kita buka aplikasi, kadang-kadang kita ngeliat, oh ada satu iklan langsung muncul nih. Itu biasanya kita sebutnya top view, ya. Tapi setelah top view mungkin kita
close, kita akan langsung masuk ke FYP kita, di mana FYP kita tuh isinya adalah beberapa organic video. Jadi kalau kita swipe, oh baru ketemu iklan yang ada sponsornya nih, itu adalah berupa iklan ya teman-teman ya. Oke, boleh next. Nah, tadi juga udah aku jelasin mengenai perbedaan shop ads, tipe-tipenya apa aja. Ada video shopping dengan keranjang kuning dan tulisan sponsor di bagian bawah. Ada live shopping di mana kita bisa langsung nge-boost live stream kita. Dan yang ketiga adalah product shopping ads, di mana tampilannya itu ada di shop tab dengan tampilan foto produk kita nih. Boleh next lagi? Nah, sekarang teman-teman, aku berharap memang sudah ada Ads Manager karena tadi kita udah sama-sama buat. Kalau misalnya belum ada, mungkin kita juga akan langsung sama-sama menjelaskan nih sebenarnya Ads Manager kita ada apa aja sih biar teman-teman juga lebih paham. Pertama, untuk Ads Manager sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada kampanye, ada grup iklan, dan ada iklan. Jadi teman-teman mau jalanin video shopping, mau jalanin live shopping, jalanin produk, itu semuanya terbagi menjadi 3. Kampanye, grup iklan, dan iklan. Pertama untuk kampanye sendiri itu adalah tempat kita mengatur tujuan iklan kita tuh apa aja. Nanti akan aku bantu breakdown nih teman-teman. Tujuan iklan di TikTok tuh apa aja sih yang tersedia. Kedua, untuk grup iklan itu tempat dimana kita mengatur, oh aku mau iklan apa nih, iklan video, iklan live, atau iklan produk. Aku mau audiensnya seperti apa, oh Indonesia, oh aku maunya cewek doang, oh aku maunya cewek-cewek remaja 18 tahun ke atas. Nah kayak gitu bisa tuh teman-teman ya. Jadi di sini grup iklan adalah tempat kita ngatur audiens kita yang kita harapin untuk bisa melihat iklan kita tuh seperti apa. Yang ketiga adalah format iklannya, apakah video, apakah langsung ke live, atau seperti apa. Oke, boleh next. Di sini adalah susunan rekomendasi atau best practice dari TikTok, di mana satu kampanye, teman-teman sebenarnya bisa bikin satu kampanye, dan di dalam satu kampanye itu terdiri dari 3-4 ad group. Maksudnya gimana nih Kak? Mungkin Kakak bisa bikin satu kampanye untuk video ads. Ada ad group 1 misalnya targetinnya cewek, ad group 2 targetinnya cowok, target 3 misalnya yang khusus mungkin Kakak jualan baju, jadi benar-benar spesifik interest fashion seperti itu ya. Atau bisa juga ad group 1, 2, 3 pengaturan audiensnya sama, tapi yang membedakan dari sisi penggunaan video yang ada di ad group 1 misalnya pakai video ABC, ad group 2 DEF, bisa seperti itu teman-teman. Oke, nah boleh next lagi. Oke, nah jadi untuk tampilan Ads Manager sendiri akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah punya Ads Manager, nanti langsung aja kita bisa klik ke kampanye. Jadi setelah kita klik ke kampanye, itu kita bisa bikin iklan kita. Ini juga mungkin aku sembari lihat-lihat juga ya. Saldo yang tersedia atau saldo yang teman-teman sudah top up akan muncul di sana. Misalnya sisa berapa? Kemarin saldo aku 300.000, hari ini iklan aku nggak jalan, saldonya udah 0. Ya berarti kelihatan nih kita butuh top up seperti itu. Atau pengeluaran hari ini di bawahnya saldo tersedia, hari ini aku sudah spend iklan berapa, itu akan muncul juga. Kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat, oh 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, atau 65 hari terakhir, itu bisa. Jadi bisa diatur aja tanggalnya, nanti akan kelihatan, oh overall yang kita sudah iklankan tuh seperti apa. Nah, tapi kita langsung balik lagi aja ke topik, ke kampanye kita bisa klik, boleh next. Setelah ke kampanye, kita langsung buat iklannya. Jadi seperti yang tadi aku bilang teman-teman, mau iklan video kayak live, produk kayak semuanya itu akan terdiri dari 3 komposisi. Pertama kampanye di sini, kedua grup iklan, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah tab iklan.
Nah, karena kita belum pernah bikin iklan nih ceritanya, kita mau bikin dulu iklannya, kampanye, pastikan kita memang sudah seleksi ke sini ya. Lalu kita bisa pencet buat dulu. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman tujuan iklan yang teman-teman bisa pilih. Ya, jadi ya misalnya teman-teman aku pengen bangun branding dulu, aku pengen awareness dulu, atau bangun kesadaran antar brand kita atau produk kita ke audiens TikTok. Nah, teman-teman bisa pilih jangkauan. Jangkauan ini fungsinya memang untuk awareness ya teman-teman ya, untuk memaksimalkan potensi orang untuk bisa dapetin iklan kita sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya kita pengen dapetin sebanyak-banyaknya audiens untuk melihat iklan kita sebagai awareness. Yang kedua ada lalu lintas kunjungan, boleh next dulu ya. Lalu lintas kunjungan ini lebih ke traffic kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen mengarahkan traffic atau audiens TikTok contoh ke website teman-teman, nah itu bisa pakai sini. Ada juga penayangan video ini lebih ke aku bikin video promosi 88 nih, aku pengen orang tuh nonton, gimana ya? Penayangan video itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan orang minimal nonton 6 detik. Jadi memang kalau bikin konten di TikTok kan 3 detik pertama itu selalu yang kayak kalau bisa yang eye catching gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengiklankan penayangan video, secara sistem memang mencarikan audiens yang punya behavior biasanya nonton 6 detik tersebut. Itu. Ada juga interaksi komunitas. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya aku baru bangun akunnya, baru bikin akunnya, follower aku masih kecil, aku pengen dong mungkin follower aku jadi 10.000 atau 100.000 atau mungkin jadi 1 juta, itu gimana? Nah teman-teman sebenarnya secara organik kalau misalnya teman-teman secara rutin bikin video, bikin live stream itu pasti bakalan secara akun pasti akan bertambah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang secara spesifik ingin beriklan, misalnya mencari follower baru atau menambahkan profil visit atas toko kalian, itu bisa banget dilakukan dengan interaksi komunitas. Jadi nanti akan kelihatan resultnya teman-teman. Oh, aku jalanin iklan untuk cari follower baru, cost per follower atau biaya per followernya itu berapa, itu juga bisa dilihat langsung di Ads Manager seperti itu. Next itu ada bagian baik sedikit. Ada juga promosi aplikasi, prospek atau lead gen, ada situs website kalau teman-teman memang punya website. Tapi yang akan kita bahas secara detail hari ini adalah yang paling bawah ya teman-teman ya, penjualan produk atau yang bahasa Inggrisnya product sales. Nah yang ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beriklan ke TikTok, misalnya pakai video, tadi live atau product ads, itu bisa pilih yang penjualan produk aja. Oke, boleh? Oke, biar nggak ngantuk kali ya, mungkin aku mau tanya-tanya ke kakak, boleh ya? Boleh nggak? Boleh, kita buka sesi Q&A? Oke. Di mana disebutkan tadi kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika sejauh ini ada pertanyaan seperti itu ya, kita boleh langsung berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya yang ingin bertanya. Sebelah mana kira-kira? Sebelah sana terlebih dahulu untuk yang di sebelah sana. Yes. Kita langsung berikan kesempatan untuk langsung menanyakan pertanyaan, dimulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian juga disampaikan pertanyaannya apa. Silakan. Tentang buka akun ya, apa bedanya buka akun di komputer sama di HP gitu, di smartphone? Oke. Kayaknya di smartphone banyak keterbatasannya kayaknya. Oke. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Mungkin aku bantu jawab ya Pak ya.
Jadi mungkin topik kita hari ini adalah pembuatan akun Ads Manager atau akun pusat bisnis yang memang dilakukan di device seperti komputer, laptop, atau misalnya teman-teman adanya tab itu juga bisa. Kalau mau bikin lewat handphone sebenarnya bisa juga, cuman nanti layarnya tuh agak besar jadi nggak terlalu mobile friendly lah. Mungkin yang aku tangkap dari pertanyaan Bapak, apa bedanya sih kita beriklan menggunakan Ads Manager dan juga beriklan menggunakan handphone yang berupa promosi ya? Betul ya? Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini teman-teman kalau misalnya sudah punya akun TikTok, apalagi sudah bikin video-video dengan keranjang kuning atau tanpa juga ya. Itu sebenarnya kita bisa nge-boost video kita melalui promosi yang memang adanya tuh di handphone. Tapi memang untuk promosi itu memang mungkin lebih teman-teman tuh bisanya tuh cuman pilihnya tuh spesifik beberapa simple aja gitu loh Pak. Dan secara data itu memang ada tapi tidak terlalu dalam. Sedangkan kalau teman-teman di sini mau beriklan dengan melihat data yang lumayan deep, yang detail, itu memang kita anjurkannya bisa di Ads Manager. Karena di Ads Manager secara settingan iklannya itu lebih detail. Contohnya tadi mungkin kalau promosi Bapak cuma ditanyain Bapak tujuannya mau apa? Oh misalnya aku cuma mau boost video, nanti top up koin, videonya iklannya jalan kan ya. Sedangkan kalau di Ads Manager kita bisa langsung lebih detail. Contohnya, oh aku mau kayak tadi tuh Pak, oh set Indonesia atau set ke Jabodetabek aja bisa. Terus nanti bisa set cewek, cowok, umurnya berapa. Misalnya contoh Bapak berjualannya makanan, pengen interestnya khusus untuk makanan, itu bisa juga Pak. Jadi mungkin perbedaan yang kelihatan tuh di situ ya Pak ya. Lebih perbedaan secara settingan lebih detail di Ads Manager dan secara data juga pasti lebih detail di Ads Manager. Semoga terjawab ya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya atau seperti apa? Menuju ke pertanyaan selanjutnya? Boleh satu lagi kali ya, biar nggak ngantuk kali ya. Ya boleh. Satu lagi sebelum nanti lanjut lagi. Yes, boleh ke sebelah sini. Silakan Mas, sampaikan nama dan juga pertanyaannya ya. Silakan. Sore ya. Sore Kak, saya Eli, saya dari Jakarta. Soal campaign ya. Campaign kampanye ya kalau salah ya tadi. Kan kebanyakan kita sudah beriklan di aplikasi yang berbeda. Kita udah coba, tapi kok bukan penjualannya naik, malah penjualannya turun. Nah itu sering banget terjadi di beberapa aplikasi yang saya pakai. Nah, bisa nggak kira-kira tuh bisa menguntungkan buat TikTok Ads yang kampanye ini menguntungkan buat kita gitu? Itu sih. Thank you. Oke, berarti aku tangkapnya Bapak belum pernah ya, tapi di aplikasi lain, platform lain udah. Oke, thank you ya Pak ya pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya dengan beriklan di platform sebelah atau platform di sini itu kan kita berbeda platform ya. Secara audiens pun berbeda juga. Kalau misalnya Bapak memang targetnya mungkin anak-anak muda, mungkin bisa dibilang anak-anak muda ataupun teman-teman di sini yang mungkin udah lebih dewasa gitu ya, kan memang secara aktif juga ada di TikTok gitu loh Pak. Jadi pertama secara audiens kita pasti beda, secara platform kita pasti beda. Nah mungkin di TikTok sendiri, terutama di TikTok Ads Manager, sebenarnya kita bisa ngeset iklan sesuai sama tujuan iklan Bapak juga. Contoh tadi aku udah bilang, oh kita ada iklan untuk follower misalnya, atau misalnya iklan video ads, atau iklan produk ads. Nanti di dalam iklan video ads atau di iklan live atau produk itu, kita juga bisa ngeset secara spesifik sebenarnya tujuan iklan Bapak itu apa. Apakah memang mau nyarinya traffic, atau upper funnel, atau Bapak memang mau nyarinya ke sales. Jadi secara audiens, secara sistem itu akan mengoptimalkan ke settingan atau target audiens yang Bapak tuju dengan harapan memang bisa menghasilkan performance yang memuaskan juga. Oke, semoga terjawab. Nah, semoga teman-teman di sini juga mungkin kita akan lanjut langsung ke topiknya biar kita nggak terlalu suntuk
Jadi kita tadi Q&A sedikit, tapi kita akan langsung bahas lagi nih kira-kira cara untuk membuat iklan-iklan di TikTok itu apa aja. Boleh kita mungkin lanjut ke slide yang tadi? Oke, ditunggu. Nah, jadi tadi setelah kita buka ke Ads Manager, kita akan masuk ke kampanye ya. Dimana di kampanye itu kita bisa langsung aja pilih ke penjualan produk atau product sales yang posisinya itu paling bawah ya. Setelah itu kita akan masuk langsung ke grup iklan. Tadi teman-teman aku udah bilang nih kalau grup iklan adalah tempat dimana kita ngatur kita mau iklan apa, video kah, live, atau produk gitu ya. Dan juga tempat kita mengatur audiens kita, cewek, cowok, umurnya berapa, lokasinya di mana, apakah mau Indonesia aja, apa Jabodetabek, apa cuman Jawa-Jawa aja, itu bisa teman-teman di sini. Nah, pertama kita pilih dulu nih, kita mau iklan apa, video, live, atau produk. Kedua, kita pilih dulu, karena kita kan memang ceritanya kita mau iklanin video shopping ads nih, pastinya secara toko itu mesti ada. Makanya tadi di depan kita bikin account-nya, kita connect dulu tuh sama shop-nya. Karena nanti shop-nya akan otomatis muncul di sini teman-teman. Nah, di sini kita coba dulu ya yang video shopping ads. Boleh kita next. Setelah kita next, sebenarnya kita bisa langsung pilih audiensnya. Di sini ada audiens sertakan dan tidak termasuk. Untuk teman-teman yang sekiranya baru memulai beriklan, itu bisa di-ignore aja atau tidak usah diisi. Karena ini bisa diisi ketika nanti kita membuat data setelah teman-teman jalan dulu. Kalau teman-teman baru jalan kan datanya belum ada nih. Jadi bagian sini bisa dikosongkan. Tapi kalau teman-teman misalnya familiar seperti Bapak yang tadi bertanya, mungkin di sini tuh adalah bagian di mana teman-teman taruh retargeting atau custom audience lookalike. Oke? Nah, back sedikit Mas, maaf. Nah, lalu kita bisa juga taruh lokasi kita, Indonesia, atau teman-teman misalnya mau seleksi spesifik provinsi, itu juga bisa. Dan juga ada gender. Nah, best practice-nya adalah kita selalu pilih broad. Broad itu adalah misalnya kita pilih Indonesia, karena kan kita target marketnya nggak cuma Jabodetabek aja nih. Kalau misalnya orang Kalimantan mau beli, masa kita bilang nggak boleh, kan jangan gitu ya. Jadi pastikan kita pilih Indonesia agar audiens kita bisa seluas-luasnya. Lalu yang kedua untuk gender, Kak, best practice kita adalah untuk memilih tanpa batas. Kak, tapi aku jualan baju wanita, aku pilihnya gimana dong? Apakah aku pilih tanpa batas juga nanti pria ikut-ikutan gimana gitu kan? Nah sebenarnya ketika kita pilih tanpa batas, iklan kita juga nanti akan berjalan dan secara sistem akan bantu kita optimize kira-kira larinya tuh lebih besar ke cewek atau ke cowok. Dan nantinya pun teman-teman juga bisa lihat, oke, walaupun misalnya aku sebagai penjual toko baju wanita nih, aku setnya tanpa batas untuk gendernya. Nanti teman-teman bisa ngelihat datanya, oh sebenarnya dari cewek dan cowok ini yang beli lebih banyak tuh gender yang mana. Coba live juga. Nah sebenarnya live shopping itu juga bisa dilakukan untuk nge-boost live stream kita. Jangan lupa ya teman-teman, pastikan ketika kita nge-live kita tuh mungkin input deals atau promosi yang memang lumayan menarik untuk audiens, karena itu kan juga ngefek. Jangan lupa juga ngepin produknya, karena jangan bilang kita lagi jelasin celana, tau-tau yang kita pin produk baju, orang kan bingung nantinya. Oke, boleh next dulu. Nah sebenarnya untuk iklan live shopping itu juga sama, terdiri dari 3 kampanye, grup iklan, dan iklan. Di mana kampanye itu kita tetap bisa pilih product sales atau tadi penjualan produk. Kedua, di grup iklan kita juga sama, ngatur audiens kita, ngatur umurnya berapa, gendernya. Dan yang ketiga adalah pilihan tampilan iklannya. Untuk live shopping sendiri, kita pilihannya tuh 2. Apakah di FYP ketika iklan kita jalan, mau tampilannya tuh langsung host
langsung live room. Jadi orang kayak ayo kakak dibeli sekarang juga. Nah itu bisa. Atau bisa juga tampilannya tuh video dulu. Jadi videonya nanti ada tulisan sponsor. Nanti kalau diklik videonya mengarah ke live room. Jadi ada dua tipe ya teman-teman ya. Pertama, live roomnya langsung yang dijadikan konten iklan atau tampilan hostnya langsung. Yang kedua adalah videonya dulu, video apapun. Terus ketika videonya diklik, nanti mengarah ke live roomnya. Dan videonya nanti teman-teman juga harus pilih sendiri by the way. Oke, boleh next dulu. Secara best practice juga sebenarnya sama, satu campaign mungkin di dalamnya ada beberapa ad group dan di mana ad group itu masing-masing ada perbedaannya. Contohnya tadi video ads kan juga susunannya kayak gini nih. Berarti bisa bikin satu campaign khusus video ads, di dalamnya beberapa ad group. Nanti campaign yang kedua untuk live stream atau live ads-nya di dalamnya beberapa ad group seperti itu teman-teman. Nah boleh next. Sebenarnya sama, kita ke kampanye lagi, next lagi, klik buat lagi, buat ke penjualan produk, dan setelah itu kita langsung masuk ke grup iklan. Secara settingan itu sebenarnya mirip-mirip teman-teman, cuman bedanya teman-teman pilih aja mau iklan video, iklan live atau iklan produk yang teman-teman mau jalankan. Identitas di sini, ini adalah account TikTok yang teman-teman mau gunakan untuk live-nya. Jadi bukan shop ya, tapi account TikTok-nya. Contohnya, kak aku adalah penjual basreng. Terus abis itu aku endorse artis A untuk nge-live buat toko aku di profilnya atau TikTok-nya artis A. Kak, aku bisa nggak sih iklanin si artis A ini? Bisa. Jadi identitas di sini adalah akun TikTok-nya yang mau kita boost untuk live stream-nya. Oke, nah habis itu toko kita. Boleh next. Sebenarnya mirip-mirip juga kan teman-teman, Indonesia, cewek atau cowoknya. Next lagi, umurnya berapa, minat perilakunya seperti apa, itu semuanya sama. Cuman bedanya tadi aja yang di atas, mau pilih video, mau pilih live atau pilih produk. Nah kita boleh next. Nah, anggaran juga sebenarnya mirip ya, 200.000. Paling bedanya itu lebih ke schedule atau jadwal iklan yang teman-teman pengen tayangkan. Mungkin dari sisi seller yang sudah aktif di TikTok sendiri, banyak banget ya seller yang memang aktif live stream tuh 24 jam non-stop. Jadi mereka tuh yang kayak banyak hostnya, pakai shift gitu kan. Tapi gimana kak kalau aku misalnya baru mulai? Ya nggak apa-apa. Ya namanya baru mulai, nggak mungkin 24 jam, nanti capek mulutnya kan. Mungkin kita bisa mulai dulu, minimum banget 2 jam dulu. Jam berapa kak? Jam terbaik untuk kita nge-live dulu. Sebenarnya secara jam sendiri, masing-masing jam itu pasti ada traffic tersendiri. Jadi memang dari teman-teman tuh harus trial error dulu. Kira-kira jam berapa yang bekerja dengan baik dengan performance teman-teman? Apakah pagi, apakah siang, sore atau malam? Lalu untuk iklan sendiri, biasanya sih kita menganjurkan untuk atur waktu terus-menerus atau pilihan yang atas. Tapi kalau teman-teman misalnya, kak aku mau nge-boost live-nya tuh cuman di tanggal 8 Agustus aja karena 88, bisa nggak sih kak? Bisa. Jadi kita bisa atur tanggal mulainya kapan dan jamnya berapa, dan atur tanggal dan jam dia selesainya jam berapa. Jadi ketika kita ngatur 8 Agustus jam 10 pagi, selesainya 8 Agustus jam 1 siang, ya udah iklan kita hanya berjalan 3 jam. Berarti nanti kalau 9 Agustus aku nge-live atau 10, ya iklannya nggak jalan lagi. Atau bisa juga pilihan yang ketiga, ini atur durasi berapa jam di tanggal tersebut, berapa jam yang kita pengen iklanin gitu. Misalnya aku nge-live 5 jam, tapi aku pengen ngiklannya jalan cuma di 2 jam pertama aja. Ya udah, ini bisa atur di sini. Ini juga sama, kak, aku pengennya ngaturnya spesifik hari atau spesifik jam aja. Ya udah, ini bisa dilakukan dengan pilih waktu tertentu. Jadi teman-teman bisa pilih, aku cuma pengen nge-boost live di jam 6 sampai jam 12.
Nah, tapi best practice-nya gimana? Nah, iklan live ini tidak akan berjalan kalau kalian tidak melakukan live. Ya, jadi mau nge-settingnya terus-menerus seperti yang tampilan di atas, tapi kalau live streamnya nggak jalan, ya iklannya nggak jalan juga, karena iklannya harus jalan untuk nge-boost live stream kalian. Jadi walaupun kita set seperti ini, kalau live streamnya nggak jalan, iklannya tidak jalan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, boleh kita next dulu. Nah, sebenarnya mirip-mirip dengan optimisasi iklan video. Mungkin bedanya di live stream itu lebih banyak. Dan sebenarnya mirip juga. Kakak mau fokusnya apa? Apakah gara-gara aku live stream kayaknya penontonnya ini deh Kak sedikit, aku pengen post, aku semangat, mungkin aku pengen tambahin traffic gitu. Nah itu bisa banget, jadi bisa ada banyak pilihan. Untuk live stream sendiri pilihannya ada 6 teman-teman di sini. Pertama itu ada klik, retensi penonton, klik produk saat live, check out, pembelian, dan pendapatan kotor. Bedanya apa? Kalau klik, kalau kita menjalankan live stream atau live shopping ads, kita pengen ada traffic yang masuk, at least orang klik dulu deh, masuk dulu deh ke iklan kita. Itu kita pengen traffic masuk dulu. Nah makanya kita bisa pilih klik, karena secara sistem akan mencari orang atau melempar iklan kita ke orang-orang yang biasanya ngeklik live stream. Seperti itu ya. Nah kalau retensi penonton apa Kak bedanya? Nah orang ngeklik, itu biasanya ngeklik, kita nggak bisa atur, oh dia biasanya nonton, habis ngeklik dia pergi, habis ngeklik dia ngapain, atau dia ngeklik dia komen, dia tunggu hostnya jawab, itu kan behavior yang lebih panjang lagi teman-teman. Sedangkan retensi penonton merupakan optimisasi kalau memang teman-teman mencari orang yang biasanya nonton minimum 10 detik. Beda nih sama klik kan, kalau klik kan orang baru klik, dia pergi, gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau retensi penonton, dia ngeklik dan memang secara sistem tuh menangkap, dia biasanya nonton minimum 10 detik, nonton lebih lama. Makanya ada perbedaan antara klik sama retensi, tergantung teman-teman butuhnya apa. Lalu ada juga klik produk saat live, ada juga kan behavior orang ngeklik nonton 2-3 detik, tapi dia ngeklik ke keranjang kuning di live stream, dia lihat-lihat, nah behavior seperti itu yang akan ditangkap oleh sistem. Jadi sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri, tujuannya mau apa. Ada juga mulai check out, dimana ya tadi mirip-mirip ya definisinya. Kalau teman-teman memang konsiderasinya lebih ke action yang lebih panjang untuk check out, berarti bisa pilih yang check out. Karena tapi perlu diingat, check out itu bukan berarti belanja. Check out tapi ada konsiderasi untuk berbelanja, itu yang mau ditangkap. Yang terakhir adalah pembelian dan pendapatan kotor. Sebenarnya agak mirip juga dengan konsep yang tadi, pembelian dan pendapatan kotor itu sama-sama untuk nyari ke sales, cuman bedanya di basket size-nya aja. Seperti itu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini adalah mungkin aku geser. Ini adalah bedanya dari format iklan live stream. Tadi format iklan kan ada 2 ya Kak ya untuk live stream. Ada video tunggal, ada live real time. Kalau video tunggal itu seperti ini, tunggu dia loading dulu ya. Kalau video tunggal itu, jadi videonya play dulu. Ada video yang kita seleksi yang muncul dulu. Ketika videonya diklik, maka akan langsung masuk ke dalam live room. Sedangkan kalau misalnya live real time akan langsung menjadi tampilan host. Ini video tunggalnya kayaknya agak loading, cuman nanti tampilannya itu video dulu dipencet langsung masuk ke live room-nya. Jadi video-video apa nih yang biasanya bisa digunakan? Contohnya mungkin video promosi, misalnya diskon gebiar-gebiar 80%, ayo buruan masuk ke live stream kita. Nah bisa seperti itu. Jadi ada call to action-nya, orang-orang tahu dia tuh mau ngapain, masuk ke dalam live stream untuk nontonin live stream-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, boleh digeser atau boleh next. Nah, jadi setelah kita pilih live formatnya mau iklan video atau iklan real time langsung, itu kita bisa langsung submit dan iklan kita masuk ke review 5-15 menit akan jalan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kita langsung ke product shopping ads.
Nah, ke product shopping ads dulu, next dulu sedikit. Nah, ini yang tadi teman-teman nih, Kak, aku pengen ngiklan, tapi aku nggak bisa atau aku belum bikin videonya. Aku belum bisa live stream, tapi aku udah upload produk nih Kak, aku bisa ngapain ya? Nah, sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman, kita juga ada pilihan iklan product shopping ads, di mana nanti munculnya ada di shop tab, dan tampilan iklan kita akan langsung berupa foto produk. Jadi pastikan best practice-nya adalah kita menggunakan foto produk yang memang menarik, dan juga penamaan produk kita tuh ya, SKU kita tuh menarik, ada keyword-keyword yang penting. Jangan cuma kayak celana jogger, itu kan kayak basic gitu ya. Mungkin celana jogger pria nyaman lalala gitu, bisa dibikin selengkap mungkin aja. Nah, boleh next aja. Nah, sebenarnya iklannya sama, penjualan produk. Kita akan langsung pilih TikTok Shop dan kita lanjutkan. Next. Nah, kali ini kita pilihnya yang product shopping ads dan TikTok Shop kita yang kalau kita sudah sambungkan akan langsung muncul. Jadi kita boleh langsung next aja. Secara settingan juga akan sama teman-teman, Indonesia, cewek cowok, umurnya berapa, itu akan sama. Jadi yang teman-teman harus pastikan pemilihannya adalah yang tadi, mau video, live atau produk aja. Oke, nah ini juga sama ya teman-teman, pemilihan anggaran, pemilihan tanggalnya diatur sesuai teman-teman aja. Boleh next lagi. Dan untuk product shopping ads sebenarnya optimisasinya juga mirip. Ada klik untuk teman-teman misalnya mau naikin traffic ke produk. Ada juga pembelian atau pendapatan kotor dengan konsep atau definisi yang sama yang tadi. Sama-sama untuk konversi. Oke, nah untuk product shopping ads, Kak, aku punya 50 SKU, aku udah iklan nih, keluar duit, aku pengen semuanya diiklanin, bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman ada pilihan, mau iklanin semua produk yang ada di toko, itu bisa banget. Atau teman-teman pengen pilih manual produk-produk apa aja yang diiklanin, itu bisa banget. Jadi ada semua produk atau pilih secara spesifik ya. Kalau semua produk itu akan muncul atau diiklankan semua produk yang statusnya available di salah center. Kalau misalnya tiba-tiba out of stock, ya berarti iklannya nggak jalan atas produk itu sampai dia restock kembali. Setelah pilih produk, sebenarnya langsung submit aja, maka iklannya akan jalan. Oke, jadi tanpa boleh next mas. Jadi tanpa harus pilih video, tanpa harus bikin video, tanpa harus nge-live stream, itu bisa banget teman-teman. Jadi sebagai starter, kalau teman-teman misalnya baru pengen berjualan dan baru pengen beriklan, dengan misalnya ada limitasi pembuatan konten atau misalnya limitasi durasi live-nya belum optimal, pengen coba dulu, bisa coba di product shopping ads teman-teman. Karena tanpa video, tanpa live. Oke, boleh next. Nah, tadi ini benefit-benefit yang sudah disebutkan. Mungkin kita sebutin lagi ya. Nah, jadi tadi kita udah sebutkan ya, untuk benefit sendiri, pertama teman-teman bisa dapat cashback saldo iklan 50% up to 1 juta. Ini persembahan dari TikTok for Business. Ada juga dari kolaborator kita, Fotoin, bisa membuat produksi satu video pendek durasi 20-45 detik dan juga 5 foto produk. Ada juga kolaborator kita yaitu Big Seller untuk memberikan layanan 30 hari VIP paket omnichannel Big Seller sendiri, dan juga Comcards bisa memberikan saldo iklan TikTok Ads 150.000. Jadi apa aja teman-teman yang harus teman-teman lakukan? Oke. Pertama, hari ini kita udah belajar untuk register akun. Jadi register akun sendiri tadi sifatnya memang gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman jikalau memang belum bikin dari sekarang, sebenarnya bisa dilakukan segera. Lalu bisa juga top up iklannya, dan juga boleh mulai nih bikin iklannya.
Nah, jadi nanti untuk benefitnya sendiri, TNC-nya atau term condition-nya, syarat kebijakannya akan di-share langsung ke teman-teman ke email dan nomor WA yang memang teman-teman daftarkan ke event ini. Dipastikan aja dicek secara berkala email dan WA-nya, hanya terbatas ke 75 orang tercepat. Jadi teman-teman pastikan memang sudah melakukan langkah-langkah berikut ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita masih punya waktu. Oke, mungkin kita bakal punya waktu sedikit untuk tanya jawab. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin dari aku sekian topiknya, semoga menarik dan informatif untuk teman-teman sekalian ya. Jelas, menarik dan jelas informatif juga. Terima kasih banyak Kristabella Wijaya. Kita masih akan buka sesi Q&A terlebih dahulu. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya lebih tinggi, silakan. Di sebelah sana Mas, boleh kita berikan kesempatan untuk yang berbaju putih atau t-shirt putih. Kemudian nanti kita kasih tahu mungkin kita akan jawab pertanyaannya. Berapa pertanyaan kira-kira Kak Kristabella? 1 atau 2 pertanyaan? Lihat nanti kondisi waktu. Ya, kita lihat nanti. Silakan pertanyaannya. Ya, selamat sore Kak. Saya Rido dari Jakarta. Ya, silakan. Kak, saya mau tanya. Sebelumnya kan saya di sini baru mau mulai TikTok Ads ini ya. Di sini saya sudah punya akun seller untuk mengelola iklan sama membuat akun di Business Manager Kak. Jika iklan kita sudah running Kak, karena untuk di TikTok ini kan untuk di TikTok ini kan keseluruhan prosesnya ada di seller center seperti order dan lain sebagainya. Misal Kak, ketika kita sudah running iklan, terus iklan kita kena Kena reject. Okay. Yang kita tidak tahu entah apa alasannya. Apakah kita tetap bisa proses order di sellernya, di akun seller centernya atau tidak? Karena keseluruhannya prosesnya ada di situ. Seperti itu. Oke. Aku rekap kali ya pertanyaannya ya. Kalau iklan, satu lagi. Mas. Oke. Gitu. Untuk pertanyaan kedua tentang optimasi Kak. Untuk iklan, ketika kita sudah melakukan iklan, misal iklan penjualan, ini kan ada masa learning phase ya. Itu ada kriterianya tidak sih Kak? Untuk misalnya iklan bagus atau tidak, harus konversi atau ROAS-nya berapa, baru kita bisa optimasi ke tahapan selanjutnya. Maksudnya kan tadi anggaran 200.000, kita tambah jadi 300 dan seterusnya. Namun sebagai pengiklan tuh biasanya pakai paham gini Kak, ketika iklan sudah bagus, kita optimasi jadi jelek. Seperti itu. Oke. Terima kasih, itu aja dulu. Terima kasih Mas pertanyaannya ya. Terima kasih. Aku coba rekap dulu pertanyaannya ya biar nggak salah ya. 1, bagaimana cara kita mungkin nge-treat iklan yang kena reject ya. Kedua, bagaimana cara untuk scale up, karena biasanya kalau scale malah jelek gitu ya. Oke, aku share tipsnya. Karena ini sebenarnya introduction, Mas sudah ke tahap 2 nih, nyari cara scale. Pertama, teman-teman kalau misalnya beriklan itu kan pasti ada kebijakannya. Jadi memang pastikan kita memang sudah mengikuti kebijakan yang ada agar menghindari kena rejection. Amit-amit kena rejection gimana nih? Nah, kalau kena rejection sebenarnya ketika nanti teman-teman buka Ads Manager, bisa ditanya nih? Mungkin nggak ada kali. Ketika buka Ads Manager, di paling kanan bawah posisinya ada logo tanda tanya. Ya, di paling kanan bawah ada logo tanda tanya. Itu teman-teman bisa sebenarnya submit tiket secara mandiri untuk nge-raise misalnya iklan aku kenapa nih kena reject. Itu ya. Tapi sebelum teman-teman nge-raise tiket, sebenarnya untuk melihat kenapa iklan aku kena reject itu bisa. Kan tadi aku sebut 3 ya, kampanye, grup iklan, iklan. Untuk melihat alasan kenapa iklan kita kena reject, ada di tahap iklan Mas. Jadi nanti Mas bisa buka aja tab iklan, akan kelihatan, oh kalau kena reject itu tampilannya tuh segitiga merah atau segitiga kuning. Nanti kursornya diarahkan ke sana, oh alasannya misalnya kena reject karena harus upload BPOM. Ya berarti langkah keduanya Mas upload BPOM, setelah itu mungkin Mas bisa raise tiket untuk di review kembali agar iklannya jalan. Seperti itu ya.
Semoga menjawab ya. Lalu untuk yang nomor 2 tadi cara scale up. Resep tips and tricks scale up adalah ketika dia udah bagus tapi aku kasihnya budget 200.000, udah bagus aku pengen naikin langsung 1 juta, boleh nggak? Sebaiknya pelan-pelan. Scale up itu mungkin kita bisa lakukan naikin 30-50%, mungkin bisa dievaluasi dulu 3-5 hari. Kalau misalnya iklannya stabil, nah itu Mas bisa scale lagi. Jadi contoh, dari 200.000 kita naikin 50% jadi 300. Mungkin jalanin 3 hari, iklannya stabil, bisa naikin 50%-nya lagi Mas. Tapi memang secara scale up, selain budget, untuk menstabilkan performance kita, pastikan kita juga refresh kontennya Mas. Jadi jangan lupa kontennya itu jangan sampai membosankan, maksudnya nggak diganti-ganti, karena itu bisa mempengaruhi CTR kita drop. Kalau CTR drop biasanya akan mempengaruhi ke conversion rate-nya juga. Jadi pertama videonya mungkin ganti secara mingguan, lalu untuk scale budget 30-50%, seperti itu ya. Baik, sudah cukup jelas, terima kasih pertanyaannya. Kita buka mungkin satu lagi. Oh, masih ada beberapa ternyata. Silakan untuk yang ingin bertanya dari sisi sebelah sana, kita menuju ke sebelah sana paling ujung ya. Silakan Mas, boleh kita berikan, oh ya, Mas boleh kasih mikrofonnya untuk yang di sebelah sana. Silakan sebutkan nama, kemudian juga pertanyaannya. Silakan untuk Kak Kristabella Wijaya, Account Manager TikTok Indonesia. Selamat sore Mbak, saya Dery dari Bogor. Saya mau bertanya, tadi kan ada bicara tentang full funnel conversion gitu ya. Tapi kan arahnya diarahkan untuk video shopping ads gitu ya. Jadi yang tampil produk langsung ada, bukan ke landing page website atau keluar gitu ya. Nah, kaitan di sini tuh pixel itu penting nggak untuk di TikTok itu? Atau cara dia nanti optimasi itu gimana gitu? Apa kita nyalahin untuk page view dulu di website gitu, nanti baru di retarget lagi untuk jadi tembak ke produknya video shopping? Atau optimasi video shoppingnya itu gimana, saya belum ngerti gitu Mbak. Terima kasih ya. Oke Mas, terima kasih atas pertanyaannya, jauh-jauh dari Bogor. Makasih banget kalau Mas sudah datang ke sini. Mungkin aku bantu rekap dulu pertanyaannya. Jadi Mas tadi tanya mengenai jika mau menjalankan shopping ads, video live atau product ads, apakah harus aktivasi pixel dan bagaimana optimisasinya gitu ya Mas ya. Oke, pertama pixel itu dibutuhkan ketika kalau Mas atau kalau teman-teman di sini menjalankan iklan website conversion yang memang mengarahkan ke website. Sedangkan sebenarnya dengan objektif product sales atau penjualan produk, secara otomatis toko Mas itu sudah terkoneksi untuk pengaktifan iklan video live atau product shopping ads. Jadi tanpa harus ada pixel nggak apa-apa, bisa langsung Mas. Lalu untuk menjawab kedua, apakah harus build upper funnel dulu baru ke sales atau gimana? Sebaiknya sebenarnya dibebaskan lagi ke tujuan masing-masing ya. Kalau memang ada budget untuk naikin upper funnel, itu akan lebih baik karena bisa meningkatkan traffic dulu ke produk atau